3, 2, 1. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Asyaf Tapib dalam Ngopi. Kita lanjutkan bicara ngobrol tentang kodo dan kodar. Ya, tadi secara makna sudah dijelaskan. Nah sekarang itu kan ketetapan ya. Berarti kita sebagai makhluk yang diberi ketetapan itu mau tidak mau memang harus menerima ya. Nah, artinya harus ada sikap ridho terhadap itu ya. Betul. Apa itu maknanya kalau kita tuh ridho itu dan seperti apa itu upaya-upaya kita supaya kita ridho terhadap kodo dan kodar? Ya. Jadi upaya untuk ridho terhadap kodo dan kodar Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan sikap ya terhadap masalah-masalah yang menerpa manusia. Ya, setiap hari kita menemui masalah gitu kan. Tetapi ketika kita punya sikap yang baik ya, terutama seperti halnya bencana Sumatera kemarin, kemudian Cisarua kemarin gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada pemahaman rukun iman ke-6, sehingga apa? Mentalnya itu kan jatuh, sehingga masyarakat tuh sudahlah akhirnya mengakhiri dengan bunuh diri, kemudian akhirnya mereka itu atau misalkan trauma mendalam itu ya. Ini kepentingan yang luar biasa bahwa rukun iman ke-6 itu untuk apa? Untuk mental health. Ya, kesehatan mental. Ya, sehingga kalau kita lihat ya di Gaza itu ya, Masya Allah ya, mereka itu kehilangan hartanya, kehilangan istrinya, anaknya, segala macam. Tapi mereka luar biasa. Masih bisa mengucapkan Alhamdulillah seperti halnya di video-video viral yang ada kakek-kakek, cucunya satu-satunya syahid ya, kemudian masih bisa sampaikan salam kepada Rasulullah SAW ya, masih bisa Alhamdulillah, masih luar biasa. Karena tadi ini rukun iman ke-6 ini akan membuat kesehatan mental yang di dunia barat ini ya, ketika perceraian atau misalkan ada pemutusan PHK ya, akhirnya mereka itu tidak memiliki rukun iman, dasar rukun iman yang kuat. Akhirnya apa? Mereka melakukan suicide, bunuh diri. Itu yang menjadi dasar daripada rukun iman ke-6 itu, agar membuat kita punya jiwa yang baja. Jadi rukun iman ke-6 itu menjadikan hati kita itu menjadi hati yang lapang dada. Itu yang makna daripada ridho dengan kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi implementasi iman kepada kodo dan kodar itu sebenarnya muncul kelihatan dalam ridhonya kita ya terhadap apa yang ditetapkan gitu ya, apapun. Karena kita meyakini kan mungkin ada juga keterangan saya lupa nih bahwa yang ketetapan Allah itu pasti yang terbaik ya. Jadi kita jangan kalau kita memikirkan bahwa itu yang kita sukai, kita inginkan, belum tentu ya menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik gitu kan. Atau sebaliknya, menurut kita jelek, belum tentu menurut Allah baliknya. Itu kan kodo dan kodar itu ya. Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ya. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Gitu. Apa yang engkau sangkakan baik ya, menurut kamu, tapi bagi Allah itu buruk. Ya. Atau sebaliknya. Wa asa'an tuhibba syai'an fa huwa syarrul lakum. Apa yang kita sangkakan buruk itu baik buat kita. Ya, karena yang mengetahui hakikat baik buruk ya sesuatu itu atau musibah yang kita timpa itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita tinggal menerima ya. Karena kenapa? Karena dengan bersabar itu kita akan mendapatkan pahala ulaika alaihim sholawatu min rabbihim. Mereka itu mendapatkan solusi. Ya, kesejahteraan, sholawat itu sejahtera. Ya. Warahmah dan solusi. Ya, dua ya. Ya, kesejahteraan, solusi itu apa? Untuk menghadapi ujian hidup. Ya. Sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang kuat secara mental. Oke, jadi itu intinya ridho pada keputusan Allah dan yakin bahwa yang terbaik dari Allah itu ya. Betul. Apapun sepahit-pahitnya yang kita terima sebenarnya itu adalah yang baik karena Allah yang mengetahui kebutuhan kita ya. Kita boleh berkeinginan banyak-banyak, tapi Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Betul. Allah tidak akan memberikan seluruh keinginan kita kan. Karena Allah tahu. Ketika, misalnya saya ketika diberi harta melimpah, belum tentu setegar ini imannya. Mungkin saya dengan harta banyak, mau kita jadi gampang melakukan sesuatu kan ya. Karena saya mengalami fase itu gitu. Ketika dunia serba mudah juga ternyata tergoda itu. Gitu ya. Hanya iman yang membentengi gitu kan.
dan keyakinan bahwa di hari akhir akan diberi pertanggungjawaban. Itu. Jadi qada itu intinya ridho ya. Ada nggak sih cara supaya kita bisa menerima qada? Ya, untuk menerima qada dan qadar dan juga itu kita ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa? Yang pertama kita belajar ya, memahami tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, yang pertama kita harus, kalau kata Syekh Ibrahim Al-Dasuki ya. Ini Syekh Ibrahim Al-Dasuki itu adalah mursyid Torekot Burhamiyah ya, di Mesir ya. Ya, dengan kitabnya Ummul Barohin. Nah, ini ada solusi-solusinya. Itu apa? Yaitu pertama kita harus menjadi orang-orang yang ridho ya. Karena manusia itu ketika dia tidak ridho ya, maka akan terkena dampaknya itu adalah apa? Dampaknya adalah penyakit mental ya. Dampaknya itu adalah kesehatan batinnya menurun. Ya, seperti halnya setelah terjadi bencana itu ada penyakit-penyakit GERD ya. Ya, gastroesophageal reflux disease. Ya, itu tuh mah kayak gitu ya. Sekarang mah gitu kan. Kalau butuh apa-apa, mah. Itu penyakit Ustadz kalau malam ya. Kalau malam bener. Mah gitu. Mah gitu. Ya, kalau enggak yang kita GERD gitu ya. GERD, itu benar ya. Itu penyakit modern sebetulnya kan. Tapi itu apa sih bisa diatasi dengan apa? Dengan kita ridho. Kita menerima ya. Sambil kita mencari solusi. Ya, karena memang inti daripada rukun iman ke-6 itu adalah kita beriman kepada ketetapan Allah sambil kita memperbaiki. Ada strategi-strategi untuk apa? Untuk agar kita menempuh kesuksesan. Karena kan kaitannya dengan kesuksesan, bisnis, ya, dan seterusnya lagi. Dan itu biasanya mendekati penyakit hati ya. Betul. Karena GERD itu dekat hati. Ya. Itu penyakit hati. Karena penyakitnya ada 5 kan? Perkaranya. Obat. Hati, ada 5 perkaranya. 5 perkaranya. Salah satunya gitu. itu. Nah, salah satunya bertemanlah dengan kayak saya nih, berteman nih dengan orang-orang baik gitu kan. Nah, insya Allah kebaikannya akan. Amin ya Rabb. Kalau kita berteman dengan tukang apa ini? Abu. Tukang abu kena Kena asapnya, abu, abunya. Berteman dengan tukang minyak wangi, nah, wangi kita gitu. gitu ya. Maka pilihlah teman yang cocok dan sesuai. Ya, sehingga kita juga bisa mengalirkan takdir dan qada dan qadar itu bisa ridho menerimanya. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini.